nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang baru saya rintis beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan channel saya dengan niatan mudah-mudahan channel ini manfaat dan bisa menjadi hiburan maupun menjadi ilmu buat teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi semangat sebagai YouTuber pemula. Penyemangat buat saya dan penyemangat buat Anda semua. Karena keluhan YouTuber pemula itu sangat banyak. Dan kita akan jawab di sini, kita berbagi motivasi, berbagi semangat dalam kita mengembangkan channel kita. Semangat yang pertama, kita harus konsisten. Konsisten. Saya insya Allah ke depan lebih konsisten. Kembali ke topik awal, karena saya akan menjawab beberapa atau memotivasi beberapa keluhan teman-teman, termasuk saya juga banyak keluhan. Sini ibaratnya saya akan berbagi keluhan dan kita berbagi jawaban. Mudah-mudahan jawaban ini menjadi motivasi buat saya dan buat teman-teman semua. Yang pertama, keluhan sebagai YouTuber pemula itu saingannya banyak. Karena jujur, dalam satu hari hampir 1000 bahkan lebih orang yang membuat channel YouTube. Jadi setiap hari itu lebih dari 1000 channel YouTube yang baru dibuka ya, atau yang baru dibuat oleh teman-teman kita yang ingin atau termotivasi karena penghasilan atau karena ingin berbagi ilmu. Jadi di sini pasti saingannya banyak. Dan dari saingan banyak itu, dari 1000 orang atau lebih itu hanya beberapa orang yang sukses. Tapi jangan takut, kita karena di sekolah atau kita bermain bola atau kompetisi di dalam apapun, itu yang menjadi juara itu hanya satu. Paling ada juara ke-1, juara kedua, juara ketiga gitu. Jadi enggak semuanya jadi juara. Kalau kita main bola, beberapa tim bersaing, berkompetisi. Kalau semua jadi juara, itu namanya enggak bagus. Tetap yang jadi juara itu yang terbaik dan yang paling capek dan yang paling banyak pengorbanannya. Jadi yang pertama itu saingannya banyak, jangan takut. Saya juga termotivasi oleh beberapa teman bahwa kesuksesan itu milik semua orang. Tapi sukses itu untuk sukses itu hanya segelintir orang. Jadi mudah-mudahan kita yang menjadi YouTuber pemula, mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang sukses dari 1000 orang YouTuber. Amin. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang merintis menjadi YouTuber, mudah-mudahan teman-teman menjadi orang yang sukses atau salah satunya menjadi orang yang sukses. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah bikin videonya atau kita bikin video kan mudah, kita gampang tinggal bikin video, tinggal upload, tapi ternyata penontonnya sedikit. Kadang-kadang kita kecewa, penontonnya sedikit, bahkan nggak ada yang nonton. Nah di sana kadang kita down. Tapi jangan takut, kita menjadi orang baik itu nggak harus dikenal sama semua orang. Saya juga punya prinsip bahwa nggak harus semua orang menonton video saya, tapi sudah ditonton oleh 1 orang atau 2 orang atau 3 orang,
syukur-syukur kita ditonton 1.000 orang itu sudah alhamdulillah buat saya. Satu orang pun saya sudah merasa dihargai, apalagi semakin banyak penonton saya. Jadi kita jangan putus harapan, jangan takut. Mari kita bersama, mudah-mudahan kita menjadi seorang YouTuber pilihan dan kita menjadi sukses. Walaupun kita nge-share video hanya ada yang menonton 5, ada yang 10, view-nya masih sedikit lah. Tapi mudah-mudahan kedepannya, nggak tahu kan kita kedepannya pasti lebih banyak insya Allah. Yang penting kita teguh dan kuatkan niat, jalankan dengan seserius mungkin. Jadi keluhan yang kedua itu kita udah capek-capek bikin video tapi penontonnya sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita jalankan karena di dalam YouTube itu harus mengupload video. Yang selanjutnya keluhan YouTuber pemula itu sudah kita upload video malah banyak yang mencibir. Jadi sudah banyak kita mengupload video kita banyak yang mencibir, banyak yang komen, jangankan istilahnya teman-teman yang ngomen di kolom komentar kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan banyak yang mengomentari video-video kita, katanya goyang-goyang, terus videonya nggak menarik gitu. Itu namanya tantangan, saudaraku. Jadi kita, termasuk saya, itu pengalaman saya sebagai YouTuber pemula. Mudah-mudahan ini tantangan ini menjadi satu motivasi untuk kita lebih maju. Bahkan kalau hidup tanpa tantangan tidak akan menuju kesuksesan. Sebesar usaha apapun kalau tidak ada tantangan, kesempatan untuk sukses itu kecil. Kalau banyak tantangan, insya Allah banyak kesempatan kita untuk sukses. Kadang-kadang kita ada keluhan, banyaklah keluhannya, videonya, ngeditnya jelek gitu. Ngomong masih belepotan, ya seperti saya ini. Ngomong masih sederhana apa adanya, tapi ini satu pembelajaran buat saya karena menjadi pintar itu dikatakan kita pintar itu awalnya kita bodoh berarti. Gitu. Jadi awalnya kita nggak pintar. Jadi untuk menjadi pintar itu kita itu harus banyak tantangan. Ya termasuk saya ngomong masih sederhana. Mudah-mudahan kedepannya saya sering ngomong di YouTube. Mudah-mudahan saya lebih lancar lagi. Ya keluhan yang selanjutnya teman-teman banyak yang menjauhi. Emang di dalam YouTube itu kita seorang YouTuber pemula itu kadang-kadang teman-teman merasa aneh melihat kita. Apalagi seperti saya ini ngomong sendiri. Kadang-kadang ada yang lihat ketawa-ketawa seperti orang gila katanya. Tapi itu jangan berkecil hati. Saya selalu semangat. Karena ketika kita sukses itu emang menuju kesuksesan katanya gitu ya. Menuju ke kesuksesan itu, untuk menjadi sukses itu kita itu harus banyak tantangan, termasuk kita itu dijauhi teman-teman, dicibir teman-teman yang biasanya teman-teman itu akrab dengan kita. Kadang-kadang kita bawa HP untuk membuat video, orang-orang itu suka aneh, kadang-kadang bilangnya ngapain ya video-video katanya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu suatu tantangan karena menjadi orang yang maju itu, yang akan menjadi sukses itu orang-orang yang pemberani dan tentunya punya mental yang tinggi. Keluhan selanjutnya yaitu target tinggi. Emang di dalam YouTuber itu targetnya sangat tinggi, banyak syaratnya, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya katanya, karena saya jujur nggak tahu. Saya tahunya YouTuber itu memberikan kebijakan yang sekarang, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman ternyata di YouTube itu emang lebih mudah dulu. Ada 6, 10 subscribe juga kita udah di ACC sama YouTube. Tapi di tahun-tahun sekarang ini karena banyak YouTuber gitu yang pemula, yang udah lama, jadi
sangat susah untuk diverifikasi sama YouTube. Yang pertama yaitu kita punya target. YouTuber itu memberikan target kepada kita itu untuk diverifikasi sama YouTube itu kita harus punya 1000 subscribe. 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Yang menurut saya sangat susah gitu. Sangat susah mendengarkannya gitu. Tapi kita jalani ke depan. Siapa tahu kita diberi kemudahan. Siapa tahu yang tadinya kita merasa susah tapi menjadi mudah. Karena di dalam YouTube itu kita kembali tadi YouTube memberikan kita untuk diverifikasi itu harus punya 1000 subscribe. Menurut saya itu emang bagi saya itu susah banget. Karena pengen 2 atau 3 subscribe juga itu susah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten bikin YouTube, bikin video yang bagus menurut kita olah sebisa mungkin, sebagus mungkin menurut kemampuan kita. Jadi jangan putus asa karena harus umpamanya mengejar target 1000 subscribe. Kita berjalan aja, jalani aja, karena hidup itu nggak perlu dipaksakan, nggak perlu terburu-buru maksud saya. Jadi jalani aja. Siapa tahu kata orang harus 3 tahun, 4 tahun dapat subscribe 1000 itu. Siapa tahu Anda atau saya dapat 1000 subscribe itu hanya beberapa hari atau beberapa bulan atau 1 tahun. Terus katanya 4000 jam tayang. Emang YouTuber itu mengeluarkan kebijakan baru. Dalam 1 tahun itu kita harus kejar target mendapatkan 4000 jam tayang. Itu sangat susah untuk YouTuber seperti saya tapi saya belum 1 tahun, saya masih merintis, nggak putus asa. Insya Allah teman-teman juga saya doakan mudah-mudahan teman-teman nggak putus asa, lanjutkan saja. Kita berkreasi, kita membuat gebrakan-gebrakan baru untuk mendapatkan, ya jujur untuk mendapatkan penghasilan karena emang pekerjaan susah sekarang. Mudah-mudahan melalui YouTube kita itu dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang layak seperti teman-teman yang bekerja. Jadi kita nggak ada istilah pengangguran lah. Kita membantu negara yang sedang menggalakkan lapangan kerja. Ya kita buat ini satu lapangan kerja sebenarnya. Tinggal kita memanfaatkannya. Kembali ke 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu kalau dihitung-hitung itu berapa juta menit, juta detik dan berapa ratus ribu menit. Karena 4000 jam tayang itu luar biasa. Sangat mungkin menurut otak kita atau menurut fakta kita di pemikiran itu sangat berat gitu. Tapi nggak ada yang berat bagi Tuhan. Jadi jangan berkecil hati. Nasib bukan kita yang menentukan. Siapa tahu Anda mendapatkan subscribe dalam 1 hari atau dalam 1 minggu dapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jangan nunggu 1 tahun. Siapa tahu Tuhan memberikan kemudahan buat kita. 1 minggu dapat 4000 jam tayang. Saya doakan teman-teman dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan yang masih merintis, yang menjadi YouTuber pemula seperti saya, mudah-mudahan dapat kemudahan, dapat subscribe sebanyak-banyaknya dan waktu sesingkat-singkatnya dan mendapatkan 4000 jam dan secepat-cepatnya dan semudah-mudahnya. Yang terakhir, verifikasi yang panjang dan susah. Verifikasi yang panjang dan susah katanya. Setelah kita umpamanya dapat 1000 subscribe, terus mendapatkan 4000 jam tayang dalam 1 tahun, kita umpamanya di ACC sama YouTube katanya susah, harus prosesnya itu kadang-kadang ada yang 1 bulan, bahkan ada yang lebih katanya. Alamat kita kembali ditinjau oleh YouTube, apakah benar itu kita. Tapi enggak lah, enggak apa-apa. Itu namanya juga proses.
kita nikmati, kita jalani. Kalau kita punya niat yang baik dan niat yang lurus, insya Allah kita akan mendapat kemudahan. Jadi jangan patah semangat untuk para YouTuber pemula. Saya doakan dan saya minta dukungan doa dan dukungannya kepada semuanya untuk mendukung channel ini supaya lebih baik lagi, supaya lebih maju lagi, dan supaya saya lebih semangat membuat konten-kontennya yang mendidik, ya, ataupun konten yang menghibur teman-teman semua dan memberikan pengalaman-pengalaman yang unik di channel saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi khususnya buat saya dan motivasi buat teman-teman yang menjadi YouTuber pemula untuk lebih semangat lagi. Sekali lagi saya minta dukungannya. Jangan lupa like dan subscribe channel Cheng Din, dan jangan lupa share ke media sosial teman-teman semua supaya lebih terkenal di seluruh dunia. Sekian dari YouTuber pemula yang masih belajar. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang lancar dan kata-kata saya yang kurang baik. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memaafkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.